Ih, apaan sih kamu, Mas? Kaget sih. Kamu ngapain, Mas, main asal rangkul-rangkul aku gitu? Tapi kamu bagus banget sih. Jaga ya, Mas, sikap kamu, Mas. Kamu liar juga ya kalau lagi marah. Tapi tetap manis kok. Jangan kurang ajar kamu ya, Mas. Kenapa aku harus sopan sama kamu? Karena aku istri adikmu. Gak ngerti kok kamu gimana sih? Ya, Tommy lebih beruntung aja, tapi kamu kan udah janda 3 kali. Pasti jago dong kalau ngelayanin laki-laki. Mbak, saya ini benar-benar ngerendahin saya, Mbak. Saya jijik banget, Mbak. Maksudnya, Mbak? Sakit hati saya, Mbak. Mbak, maksudnya apa? Saya hampir mau diperkosa, Mbak. Mbak Rani, Mbak. Pemirsa, mohon maaf. Terkadang kalau seorang narasumber pernah mengalami suatu kejadian yang begitu traumatis, ketika dia harus menceritakannya kembali, dia akan membangkitkan perasaan-perasaan seperti ketika terjadi padanya. Jadi saya mohon maaf, sepertinya syuting harus kita hold dulu. Gimana? Mbak Nadia, mohon maaf. Narasumbernya kembali trauma. Iya, saya paham. Jangan dipaksain. Kita kan di sini kita pengen menggali ceritanya dia untuk menjadi pelajaran buat perempuan. Jangan bikin dia trauma. Iya, Udah, kalau dia nggak siap untuk syuting nggak apa-apa. Ya. Ratna, wanita Ratna. Sepertinya narasumber sudah bisa dibawa ke studio lagi. Boleh silakan dijemput. Baik, Mas. Barangnya kamu cek dulu ya. Dia yakin, udah siap. Saya cek dulu ya, Dok. Kalau dia udah siap, boleh kesini lagi. Ya pemirsa, sekali lagi catatan hati perempuan di sini tujuannya adalah untuk bisa membagikan kisah-kisah inspiratif, dan kita akan memberikan apresiasi kepada Mbak Rani jika dia sudah bersiap untuk membagikan kisahnya. Semoga kisahnya ini bisa menjadi pembelajaran bagi para perempuan lain di luar sana. Mbak Rani, Maaf, Mbak. jangan maaf dong Mbak. Di sini nggak ada paksaan Mbak. Kalau kamu bersedia untuk menceritakannya silahkan Mbak ya. Tapi kalau kamu nggak kuat ya dipaksakan Mbak. Saya aja sebagai perempuan nggak bisa membayangkan. Dieksploitasi, dilecehkan, ipar kamu sendiri Mbak. Saya tadinya memang ngadu sama mertua saya, Mbak. Gimana tuh Mbak? Tapi biar bagaimanapun, dia tetap bela anaknya, Mbak. Dan suami kamu Mbak, bagaimana? Apakah kamu cerita ke dia? Saat suami saya pulang dari luar kota, saya langsung ngadu sama suami saya tentang perbuatan bejat kakaknya. Respon suami bagaimana Mbak? Ini beneran, Ran? Kamu gak main-main kan? Aku beneran, Mas. Aku nggak main-main. Mas Irwan itu udah kebangetan. Dia ngelecehin aku sampai megang bagian sensitif aku. Kamu yakin? Yakin dong, Mas. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Waktu awal-awal kita pindah ke sini, dia sempet pegang pundak aku. Terus dia mau mijitin aku, Mas. Dia nawarin mau mijit aku. Kenapa kamu berbicara sekarang, Ran? Aku takut, Mas. Aku takut kamu ribut sama kakak kamu. Makanya aku selama ini diem aja. Aku gak terima istri aku dilecehin kayak gini. Bagus sikap suami kamu. Memang seharusnya seperti itu. Dia membela istrinya. Iya, Mbak. Saya juga lega, Mbak. Ternyata suami saya bisa menempatkan saya sebagai istrinya yang dihargai, Mbak. Dan sudah sepantasnya seperti itu Mbak. Dan setelah kamu menceritakan pada suami kamu, bagaimana reaksi dia? Gak mungkin kan dia tinggal diam saja? Iya, Mbak. Dia marah sekali, Mbak. Dia melabrak kakaknya. Mas, kamu berani ya sentuh istri aku? Hah? Kelewatan kau, Mas. Apa sih, Tom?
tiba-tiba datang nuduh-nuduh kayak gitu. Apa buktinya kalau aku ganggu istri kamu? Jangan bohong. Rani udah cerita semuanya. Terus lu percaya? Lu lebih percaya istri lu atau suami lu? Stop. Apaan sih? Hah? Apa yang kalian ributkan? Apa yang diributkan? Ini Bu, Mas Irwan sudah ngelecehin Rani. Oh gitu bu. Fitnah. Mana pernah aku kayak gitu? Bu, tadi aku nggak sengaja bu. Dan aku juga nggak lihat kalau ada Rani di sini. Orang Irwan lagi main HP. Nggak sengaja nyenggol bagian belakangnya Rani. Lalu Rani mungkin mikirnya aku nyenggol sengaja bu. Ibu lebih percaya Ini sama Tom. kamu. Istri kamu itu tukang bohong, tau nggak? Nggak gitu, Bu. Nggak gitu. Dia betul-betul habis sentuh aku. Dia sengaja, Bu. Apanya aku sengaja? Aku nggak nyentuh kamu. Aku nggak kelihatan kalau ada kamu di situ kok. Soal kamu nyentuh pundak istri aku pas pindahan. Mau nyangkal apa? Tommy. Itu aku cuma lagi kayak nyapa teman aja. Ya mungkin Rani aja mikirnya lebih bu. Ibu percaya kan? Rani tuh kegeeran bu. Sudah jelas kan sekarang. Yang gegatalan itu istri kamu. Ibu itu setiap hari di rumah loh. Jadi ibu tahu kelakuan kakak kamu itu seperti apa. Itu adik gua. Pikir loh, masa gua ngelecehin adik ipar gua sendiri? Mending gua cari di luar sana yang lebih daripada adik ipar gua. Kamu ingat ya? Sebelum kamu menikah, kamu pernah nggak dengar kakak kamu melecehkan perempuan di luar sana? Kamu pernah dengar nggak kakak kamu itu kegatelan ganggu-ganggu perempuan? Enggak kan? Hah? Ini istri kamu yang kegatelan, istri kamu yang sudah godain kakak kamu. Bu, aku nggak mungkin ngelakuin itu, Bu. Nggak mungkin. Kamu diam. Ini semua gara-gara kamu. Anak aku ribut juga gara-gara kamu. Kamu inget ya? Kamu itu udah menikah 3 kali dan kamu jadi janda 3 kali. Itu karena apa? Karena ulah kamu sendiri, karena kamu itu kegatelan. Udah ibu. Bagaimana tanggapan suami kamu, Mbak, ketika dia melihat kamu di pojokan seperti itu? Ya suami saya dia merasa serba salah Mbak. Karena satu sisi saya istrinya tapi dia juga harus ngejaga perasaan ibunya Mbak. Iya, Mbak. Tapi ini kan sudah masuk ke ranah pelecehan, Mbak. Masa iya suami kamu akan membiarkan hal seperti itu tanpa kepastian? Gimana lagi Mbak? Saya juga nggak punya bukti Mbak. Iya, Mbak. Tapi ini kan suami kamu. Seharusnya suami dan istri itu saling percaya, saling mendukung, saling menjaga. Iya Mbak, saya tahu saya memang istrinya. Tapi dia juga harus jaga perasaan ibunya kan Mbak. Oke, saya paham. Mungkin saat itu dia tentu harus jaga perasaan ibunya. Tapi saat kalian berdua, Mbak, kamu menceritakan, mencurahkan isi hati kamu. Apa tanggapan suami kamu? Suami saya malah nyuruh saya untuk menerima kesalahpahaman kata dia itu Mbak. Saya mau gimana lagi Mbak? Padahal kamu sudah dilecehkan sama kakaknya suami kamu. Saya mau bagaimana lagi Mbak? Kakak ipar saya itu, dia jago banget Mbak dramanya. Padahal kamu mengira saat itu kamu bisa mendapat pembelaan dari suami kamu. Iya Mbak, saya kira juga begitu awalnya. Itulah Mbak yang bikin saya itu makin makan hati tinggal di rumah itu Mbak. Mertua saya makin hari makin ketus saja Mbak sama saya. Jadi mertua kamu jadi seperti membenci kamu dong, Mbak. Ya begitulah Mbak. Dan ipar kamu gimana? Apakah dia masih berani nyoba-nyoba? Siang itu saya harus di rumah bersama dengan ipar saya itu. Mertua saya lagi nggak ada di rumah. Bu, Ibu mau pergi ya? Biar Rani temenin ya? Gak usah. Ibu tuh mau arisan, ngapain sih ikut-ikut segala? Gak apa-apa. Nanti Rani tunggu di luar juga gak apa-apa kok. Nggak usah, Rani. Kalau nanti kamu ikut, apa kata teman-teman ibu? Kalau sampai mereka tahu kalau kamu itu janda 3 kali lagi. Malu, tuh nggak? Nggak usah. Nanti Rani gak usah ngomongin tentang status Rani. Biar mereka pada gak tahu, Bu. Kalau ibu bilang nggak usah, ya nggak usah. Kamu nggak ada kerjaan. Itu jemuran, ya. Kamu angkatin, terus kamu gosok. Gak usah ikut-ikut ibu. Paling sih keluyuran. Bu. Ya Allah, aku harus gimana ini? Masa aku berdua doang di rumah sama Mas Irwan?
Lebih baik aku tunggu mertuaku sampai dia pulang daripada aku harus ngadepin iparku itu. Kamu mengunci diri kamu di kamar agar bisa terhindar dari ipar kamu, Mbak. Iya Mbak, saya mengunci diri saya di kamar karena di rumah itu cuman kamar Mbak. Satu-satunya tempat yang paling nyaman menurut saya. Dan apakah cara kamu itu berhasil? Kamu aman terus, Mbak? Enggak Mbak, berjam-jam Mbak saya nunggu mertua saya pulang. Tapi Mbak, sampai sore saya tunggu mertua saya nggak pulang juga. Saya udah gak tahan nahan pipis saya di kamar, Mbak. Aduh, Mbak. Jadi kamu nekat keluar dong? Iya, saya nekat keluar dari kamar. Awalnya saat saya keluar dari kamar, semuanya aman, Mbak. Tapi saat saya keluar dari kamar mandi, Mbak. Kenapa, Mbak? Ipar saya, Mbak. Dia nyergap saya lagi, Mbak. Mbak, tenangin diri kamu. Terlalu itu. Buru-buru banget. Mau kemana sih? Mumpung rumah sepi. Kamu mau gak kalau ngelayanin aku? Aku lagi pengen makan sama kalian semua. Sini. No. Kamu mau kemana sih? Lepasin. Udah lah, kamu gak usah takut. Mumpung rumah sepi. Lepasin. Kita berdua aja. Kamu boleh gak aku nyobain? Udah lah, kamu gak usah jual mahal. Bentar aja udah nggak akan ada yang tahu kok kita berdua ya. Rumahnya sepi banget ya. Udah lah, nggak apa-apa yuk. Tenang aja, aku bisa ngerasain kita berdua ya. Udah kamu nurut aja. Pergi. Sini nurut. Sini. Hei. Mau kemana sih? Aku udah gak kuat banget sama kamu. Aku mau masuk kamar. Gak boleh. No. Lepasin. Pergi. Lepasin.